Perkenalkan, nama saya Ira Suarila. Saya salah satu staf dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Saya bergabung di Departemen Keperawatan Lanjut dengan bidang keilmuan keperawatan dasar. Saya ditugaskan mengajar pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan atau KDK. Mata kuliah dengan kode MKKPD 111 ini diberikan pada semester 1 sebagai mata kuliah wajib dengan kredit 3 SKS. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS Konsep Dasar Keperawatan. Sebagai mata kuliah wajib dan diberikan pada awal semester, mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan berisikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada perawat dan keperawatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS Konsep Dasar Keperawatan. Sebagai mata kuliah wajib dan diberikan pada awal semester, konsep keperawatan dasar berisikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada perawat dan keperawatan. Beberapa poin penting yang dipelajari dalam satu semester ini yaitu konsep perawat dan keperawatan, konsep caring dalam keperawatan, standar profesional dalam pelayanan keperawatan, prinsip legal etis, pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan, dan interprofessional education and collaborative practice. Target capaian mata kuliah konsep dasar keperawatan. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, mahasiswa program pendidikan nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya mampu mendefinisikan konsep perawat dan keperawatan, menguraikan standar profesional dalam pelayanan keperawatan, menjelaskan prinsip legal etis, menganalisis prinsip legal etis, menganalisis interprofessional education and collaborative practice, dan menganalisis pengambilan keputusan dalam konteks keperawatan. Salah satu pokok bahasan pada mata kuliah konsep keperawatan dasar adalah konsep perawat dan keperawatan. Pokok bahasan ini diuraikan lebih spesifik lagi untuk membantu mahasiswa memahami materi dan meraih capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Subpokok bahasan konsep perawat dan keperawatan terdiri dari definisi perawat dan keperawatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bidang keperawatan, ruang lingkup praktek keperawatan, tipe dan jenis pendidikan keperawatan, peran dan fungsi perawat, pengembangan peran perawat, keyakinan keperawatan, dan model keyakinan keperawatan. Pada perkuliahan kali ini, yaitu konsep perawat dan keperawatan, saya membagikan kasus atau case study yang dapat diakses di Hebat e-learning. Untuk mengerjakan kasus ini, mahasiswa diharapkan melakukan tinjauan literatur seperti Untuk mengerjakan kasus ini, mahasiswa diharapkan melakukan tinjauan literatur seperti yang tertera di RPS atau literatur lainnya yang relevan. Setelah membaca literatur, lalu tugas dikerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan di kelas dengan metode pembelajaran small group discussions secara offline melalui Zoom Edu. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Antara lain, mahasiswa mampu mendefinisikan perawat dan keperawatan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan keperawatan, memahami ruang lingkup keperawatan, membedakan tipe dan jenis pendidikan keperawatan, memberikan contoh peran dan fungsi perawat, mengevaluasi pengembangan peran perawat, menganalisis model keyakinan keperawatan, dan melakukan atau menilai sintesis model keyakinan keperawatan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi ini yaitu secara sinkronus dan asinkronus melalui Zoom Edu dan Hebat e-learning. Perkuliahan melalui Zoom diberikan melalui metode small group discussion, sedangkan perkuliahan melalui Hebat e-learning digunakan untuk mengerjakan penugasan dan menyelesaikan studi kasus. Kemudian, tugas dipresentasikan di kelas secara offline melalui Zoom Edu.
Untuk dapat mempertahankan konsentrasi serta menciptakan perkuliahan yang interaktif, di tengah-tengah penyampaian materi, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan jawaban atau mengemukakan pendapat. Sesi tanya jawab ini bertujuan pula untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, termasuk dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat perihal motivasi, visi, dan misi mereka tentang profesi perawat. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara langsung di akhir perkuliahan, baik secara lisan maupun tertulis melalui kolom chat EduZoom. Juga menggunakan kuis di Hebat e-Learning. Selain mengevaluasi kemampuan kognitif mahasiswa, juga melakukan evaluasi soft skill yang meliputi kedisiplinan saat mengikuti perkuliahan, aktif saat berdiskusi. Evaluasi akhir ditentukan berdasarkan proses pembelajaran serta hasil ujian baik tengah semester maupun akhir semester. Pembobotan evaluasi akhir sebagai berikut. Evaluasi kognitif terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 25%. Penugasan kelompok 25%, penugasan individu 20%, dan evaluasi soft skill yang meliputi kedisiplinan mengikuti perkuliahan dan keaktifan saat berdiskusi sebanyak 5%. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Suarila. Pada siang hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang sudah mengerjakan materi atau case study yang saya share di Hebat e-Learning untuk pada siang hari ini dipresentasikan dengan teman-teman di kelas ini ya. Topik kita adalah tentang konsep perawat dan keperawatan ya. Di kelompok saya berikan kesempatan untuk presentasi masing-masing selama 10 menit ya. Jadi nanti presentasinya dilakukan secara paralel ya, kelompok menyampaikan materi, lalu setelah selesai presentasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Tidak menutup kesempatan juga jika ada saran dan masukan atau koreksi sehubungan dengan materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi pada siang hari ini. Untuk sesi diskusinya nanti, saya minta kesediaan dari kelas siapa yang akan menjadi moderator. Saya menerima tadi ada usulan dari kalian bahwa yang menjadi moderator dari kelas A3 ya, dari Alda ya, menjadi moderator. Ya, Bu. Baik. Dan sampai di sini sehubungan dengan SGD-nya atau small group discussion-nya, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang presentasi? Saya persilahkan, dan untuk selanjutnya sebagai moderator saya minta kesediaan Alda untuk jadi moderator pada sesi SGD ini ya. Kemudian nanti pertanyaan, untuk sesi pertanyaan setelah presentasi kita akan lanjutkan kembali ya. Saya persilahkan kepada Alda, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ira selaku fasilitator pada pertemuan mata kuliah konsep dasar keperawatan pada siang hari ini. Selamat siang juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Al-Hazmi Muhammadatus Sakinah yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi dan diskusi kita mengenai topik model keyakinan keperawatan dan pengembangan peran keperawatan. Untuk sesi yang pertama, yakni sesi presentasi yang akan mempresentasikan kedua topik itu oleh dua kelompok. Kemudian setelah dipresentasikan akan dimulai sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang bertugas, waktu dan kesempatan kami persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajida Waalaikumsalam Faisala warahmatullahi Delva. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi perawat dan keperawatan serta pengembangan keperawatan. Yang pertama ada definisi perawat. Perawat merupakan seorang yang dididik untuk mempertimbangkan masalah perawatan kesehatan dalam konteks yang lebih luas. Perawat dapat mengidentifikasi faktor-faktor di luar masalah kesehatan yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Perawat sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasien, keluarga, dan komunitas mereka. Baik, bisa dilanjut. Nah, kemudian ada definisi keperawatan. Menurut Potter Patricia 2017, keperawatan didefinisikan sebagai suatu seni karena para perawat diajarkan untuk memberikan perawatan dengan kasih sayang, kepedulian, dan rasa hormat terhadap martabat dan individualitas setiap pasien. Oleh karena itu, keperawatan dipandang sebagai profesi yang holistik, meliputi fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial yang menangani banyak dimensi. Definisi yang lain, definisi keperawatan saat ini tetap tidak berubah dari pernyataan kebijakan sosial keperawatan edisi 2003, yaitu keperawatan adalah perlindungan, promosi, dan optimalisasi kesehatan dan kemampuan pencegahan penyakit dan cedera, pengurangan penderitaan melalui diagnosis dan pengobatan respon manusia, dan advokasi dalam perawatan individu, keluarga, komunitas, dan populasi. Baik, bisa next. Next. Kemudian ada pengembangan peran keperawatan. Sumber daya keperawatan merupakan aset berharga bagi suatu rumah sakit, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar mampu mendukung pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien. Upaya pengembangan sumber daya keperawatan yang berkesinambungan perlu dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Salah satu upaya pengembangan peran sumber daya keperawatan yaitu melalui pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuing Professional Development atau CPD. CPD adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan perawat baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun perilaku. Next. Nah, selain itu, upaya pengembangan keperawatan juga berkaitan sangat erat dengan proses perkembangan asuhan keperawatan. Perawat mempunyai fungsi sebagai pengacu komunikasi pada pasien sehingga dapat dimengerti. Oleh karena itu, proses asuhan keperawatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang bersifat humanistik dan berdasar pada kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien tersebut. Nah, pada proses inilah perawat berperan memberikan pelayanan asuhan keperawatan serta perhatian yang cukup kepada pasien di lingkup kerja. Baik, next. Nah, strategi pengembangan peran keperawatan. Strategi pengembangan peran keperawatan ini ada mempertahankan kompetensi keperawatan melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kedua, ada membangun mutu pelayanan perawatan kesehatan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dan internet yang semakin maju. Kemudian, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan asuhan keperawatan, karena asuhan keperawatan merupakan inti dari keperawatan itu sendiri. Jadi, harus ditingkatkan. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi. Berterima kasih kepada dua kelompok yang sudah menyajikan presentasinya pada siang hari ini. Kembali saya memberikan kesempatan kepada Alda sebagai moderator untuk selanjutnya
memimpin sesi diskusi ini ya. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dua kelompok yang telah mempresentasikan kedua materi tersebut dengan baik. Sesi selanjutnya yakni sesi diskusi tanya jawab. Alokasi waktu untuk diskusi ini adalah selama 30 menit. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan tenang dan kondusif. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Muhammad Chandra. Di sini ditanyakan bahwa bagaimana caranya membangun komunikasi yang efektif dalam rangka upaya kolaborasi tenaga kesehatan. Jika mahasiswa atau kedua kelompok sudah ada jawabannya, sudah bisa menjawab, silahkan ya. Maaf sebelumnya Ibu, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nabila dengan NIM 132221230. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun komunikasi efektif dalam rangka upaya kolaborasi tenaga kesehatan. Kalau menurut jurnal ini, kolaborasi antara tenaga kesehatan yang diperlukan dalam pengaturan perawatan kesehatan apapun, karena tidak ada profesi tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan semua pasien. Akibatnya, kualitas layanan yang baik tergantung pada profesional yang bekerja sama dengan dalam tim. Jika kualitas pelayanan buruk, maka kurangnya kolaborasi pada tenaga kesehatan tersebut. Hal itu bisa saja mempengaruhi kepercayaan atau keyakinan pasien kepada perawat. Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh beberapa pihak pasien, dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Contohnya adalah dokter dapat mengetahui dengan baik kondisi pasien dan keluarga pasien, dan keluarga pasien percaya sepenuhnya kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses penyembuhan pasien selanjutnya. Dan untuk cara menyampaikan informasi ini adalah dengan cara membangun komunikasi efektif. Jadi untuk tenaga kesehatan wajib mengetahui seluk-beluk pasien dan keluarga pasien. Adanya komunikasi baik antara dokter dan perawat untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman antar pasien dan perawat. Dan juga untuk mengadakan diskusi sebelum melakukan sebuah tindakan. Sekian Ibu, terima kasih banyak. Ya, saya akan sedikit menambahkan ya. Yang dimaksud dengan kita peran perawat salah satunya adalah ketika kita memberikan tindakan keperawatan ya, tentu kita harus dapat mempraktekkan, menerapkan komunikasi yang efektif. Nah ya, komunikasi yang efektif itu apa sih? Ya, komunikasi itu kan bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan, ya. Nah, kita melihat dulu kondisi pasiennya. Jadi, yang dimaksud dengan memerankan sebagai komunikator yang efektif, efisien itu, yaitu pada saat kita menyampaikan pesan, misalkan, kita sebagai perawat melakukan pendidikan kesehatan ya, melakukan pendidikan kesehatan atau memberikan pendidikan kesehatan, kita tentu saja harus bisa memerankan diri sebagai komunikator yang handal dalam hal ini adalah pesan kita misalkan ketika kita menjelaskan contohnya, latihan rentang gerak, edukasi range of motion. Selain dengan memberikan penjelasan melalui teori, kita juga harus sekalian memperagakan. Jadi apa yang dilihat dan apa yang didengar, audio visual, itu dengan mudah bisa ditangkap oleh pasien. Dengan demikian, peran kita sebagai pendidik atau sebagai edukator dengan komunikasi yang efektif, kita bisa dengan
tadi efektif efisien itu ya, menyampaikan pendidikan kesehatan dalam hal ini misalkan tadi mau mengajarkan latihan range of motion kepada pasien fraktur. Jadi kita memperagakannya teorinya, tangannya ditekuk seperti ini, direntangkan, ditekuk, ketika menyebub ditekuk sih sambil ditekuk memberikan contoh. Ketika direntangkan, kita memberikan contoh dengan direntangkan, ya. Nah, seperti saya sekarang di depan kalian, saya memberikan contoh, lengannya ditekuk, ditekuk ya sambil saya juga memperagakan. Itulah contoh komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian jangan lupa eye contact-nya, pasiennya dilihat. Nanti lebih lanjut, kita akan mempelajari, tentang komunikasi efektif efisien di mata kuliah yang lain ya. Sekarang kita kembali lagi ke pokok bahasan kita, yaitu, eee, peran, fung konsep perawatan keperawatan ya. Baik Ibu, terima kasih Hmm. atas tambahannya tadi. Permisi Ibu Ira, mohon izin saya mau bertanya. Iya, Kan peran perawat itu bisa menjadi edukator ya Bu, kan bisa memberi edukasi. Nah, saya ini mengalami masalah kalau mengedukasi ke keluarga atau ke lingkungan sekitar itu sangat sulit gitu loh Bu. Kayak keluarga itu omongannya dianggap lalu lalang. Nah, gimana cara kita tuh sebagai perawat nantinya biar berhasil edukasi kita gitu loh. Terima kasih. pertanyaannya sangat menarik ya. Tuh ya, barangkali dari mahasiswa sendiri ada yang karena ini sangat apa ya, terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Barangkali dari mahasiswanya ada yang mau menjawab, dari teman-temannya pertanyaannya tadi, silakan. Saya izin menjawab ya, dari pandangan saya sendiri dan pengalaman saya hanya menerapkan apa yang saya ketahui dan sudah saya pelajari dari berkomunikasi dengan keluarga saya sendiri. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada anggota keluarga itu kan tadi kan disebutkan kalau cuma lalu lalang aja ya ucapannya. Itu karena merasa bahwa biasanya tuh ada semacam tingkatan penghormatan gitu. Jadi kan ibaratnya kamu itu sebagai anak yang menasihati orang tua itu kesannya itu kalau di norma kita itu agak pertama, kedua tidak dianggap serius karena dianggap tidak memiliki pengalaman dan pengalaman yang sama dengan orang tua. Nah, itu yang bikin orang tua itu suka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi kalau misalnya solusi dari saya adalah dengan mengajak pembicaraan yang lebih serius, yang lebih kesannya itu Anda punya data untuk membackup apa yang Anda ucapkan. Contohnya, Anda ingin orang tua Anda untuk berhenti makan makanan yang berbahaya, contohnya seperti terlalu banyak gula atau minuman yang terlalu banyak kafein seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda hanya mengingatkan secara kasar seperti wah minuman itu terlalu banyak kafein jangan dikonsumsi nanti akibatnya seperti ini gitu. Itu kurang didengarkan karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi terdapat perbedaan pengalaman dan status gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah mengajak orang tua Anda untuk berbicara empat mata, terus menyampaikan bahwa apa informasi yang kita sampaikan itu ada sumbernya. Sumbernya ini dari bisa Anda lampirkan buku atau artikel dari situs yang terpercaya atau mungkin omongan dari dosen Anda atau dari tokoh kesehatan yang Anda kenal. Biasanya orang tua akan lebih percaya dengan omongan apabila terdapat tokoh yang pengalamannya itu dikira oleh orang tua kita tuh lebih tinggi atau sama dengan pengalaman mereka. Seperti itu.
Semoga menjawab ya. Terima kasih Safa atas pendapatnya ya. Kita kembalikan dulu tadi kepada Tania yang bertanya, gimana sih caranya memberikan edukasi kepada keluarga sendiri, kepada anggota keluarga sendiri. Kok kesannya kalau misalkan kalian atau ya katakanlah anak-anak gitu ya, kalian anak-anak ngajarin orang tua gitu. Padahal tujuannya yang disampaikan atau materi atau apa yang disampaikan itu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik. Tapi kemudian feedback yang kita dapatkan bukan sesuatu hal yang kita harapkan. Misalkan kita inginnya, jadi contohnya kalau misalkan ada sakit diabetes, kita menyarankan untuk mengurangi minuman yang manis. Yang ada malah misalkan dikatakan, sok tahu, yang namanya penyakit itu kan bisa mengenai setiap orang. Saya masih mending misalkan Bapak cuma sakit gula tok, yang lain itu sampai sakit gula sampai dengan kakinya diamputasi. Yang lain itu sampai gagal ginjal gara-gara gula, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya tadi ya, kelebihan apa yang disampaikan Safa adalah salah satunya yaitu tadi, kalau misalkan dalam presentasi aja kita harus mencantumkan sumbernya dari mana, referensinya dari mana ya. Kalau misalkan kita menyampaikan kepada orang tua, nggak salah juga kalau misalkan kalian mau menambahkan, menyebutkan bahwa misalkan ya di kuliah ini kata dosen saya yang sebutlah misalkan spesialis keperawatan medikal bedah, disebutkan bla 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 seperti ini ya. Nah, seperti itu juga menurut pendapat saya bisa untuk lebih meyakinkan. Jadi disertai dengan referensinya. Ya, ada ya pepatah mengatakan life is a long learning process ya. Dan belajar itu proses ya. Belajar itu bukan ending, belajar itu proses. Sampai sekarang pun saya belajar. Untuk pokok bahasan konsep perawatan keperawatan ini nanti materi ini akan masuk ke UTS ya. Materinya akan termasuk materi UTS. Jadi pertemuan sebelum UTS akan masuk ke UTS dan pertemuan setelah UTS itu akan masuk ke UAS. Ya. Demikian presentasi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya atas kontribusinya, atas pendapatnya, jawabannya, juga sharing knowledge dan experience kalian. Sampai ketemu lagi di topik perkuliahan yang lainnya di mata kuliah ilmu keperawatan dasar yang lainnya ya. Kita ada konsep dasar keperawatan dan ada ilmu keperawatan dasar ya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan teori dan keterampilan lainnya yang berhubungan dengan keperawatan dasar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ira. Terima kasih.